A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sobat beriman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas yakni agama-agama besar di dunia yang sudah mengisyaratkan akan kemunculan Imam Mahdi. Sejak dahulu kala, kemunculan juru penyelamat yang dikenal dengan Imam Mahdi atau Sang Penyelamat sudah menjadi keyakinan banyak kalangan. Mereka meyakini bahwa sosok tersebut akan muncul untuk menyebarluaskan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh manusia. Futurisme atau keyakinan tentang periode akhir zaman dan kemunculan seorang penyelamat yang ditunggu-tunggu dimiliki hampir setiap tradisi keagamaan yang ada di dunia, mulai dari agama-agama samawi seperti Yahudi, Kristen, dan Islam hingga Hindu dan Buddha memiliki pandangan teologis tentang sosok tersebut. Masing-masing tradisi keagamaan itu memiliki sebutan tersendiri untuk sosok yang dinantikan itu. Contohnya saja Islam menyebutnya dengan Imam Mahdi, Hindu menyebutnya dengan Kalki, dan Buddha menyebutnya dengan Maitreya. Lalu bagaimana setiap tradisi keagamaan itu menggambarkan sosok Sang Penyelamat tersebut? Yang pertama yakni Imam Mahdi. Dalam agama Islam, Imam Mahdi disebut sebagai sosok muslim yang akan muncul menjelang akhir zaman. Dalam bahasa Arab, Al-Mahdi artinya adalah orang yang ditunggu atau yang diurapi. Jadi, dia merupakan orang yang terpilih yang ditunggu-tunggu umat muslim. Umat muslim meyakini bahwa Imam Mahdi diutus Allah untuk menghancurkan semua kezaliman dan menegakkan keadilan di muka bumi. Sebelum datangnya hari kiamat, dikatakan bahwa dia adalah seorang pemimpin yang jujur dan adil dan menggunakan semua hartanya untuk kemajuan umat. Disebutkan bahwa Imam Mahdi memiliki kepribadian yang mirip dengan Nabi Muhammad dan memiliki nama yang sama dengan Rasulullah. Sebuah hadis menyebutkan bahwa Imam Mahdi bernama Muhammad dan nama ayahnya pun seperti nama ayah Rasulullah, yaitu Abdullah. Jadi nama aslinya adalah Muhammad bin Abdullah. Yang kedua yakni agama Hindu. Agama Hindu menyebut sang juru penyelamat adalah Kalki. Para pengikut agama Hindu juga meyakini konsep kemunculan juru penyelamat di akhir zaman. Umat Hindu meyakini bahwa saat ini manusia berada dalam zaman Kali Yuga yang merupakan periode keempat dan terakhir di dunia ini. Dan pada suatu masa di zaman ini pula lah Kalki akan muncul. Kalki adalah awatara atau reinkarnasi ke-10 dari Dewa Wisnu yang dikenal sebagai dewa pemelihara. Ketika dunia dikuasai kezaliman dan banyak manusia sudah tidak lagi mengamalkan ajaran agama, maka saat itulah Kalki akan muncul. Kalki digambarkan sebagai laki-laki yang menunggang kuda putih dan menggenggam pedang berkilat untuk membasmi kezaliman dan kejahatan.
Dia akan membasmi segala bentuk kegelapan dan akan muncul sebagai pemenang. Berdasarkan keyakinan agama Hindu, Kalki akan membumi hanguskan pemerintahan yang buruk dan kemudian membentuk sebuah pemerintahan yang mendunia, adil, dan berporos pada kemurnian agama. Atas dasar ini, dalam sebiah kitab suci Hindu disebutkan tangan kebenaran akan datang dan pengganti terakhir akan muncul. Dia akan mendominasi seluruh arah timur dan barat serta memberikan petunjuk kepada seluruh makhluk di seluruh penjuru dunia. Yang ketiga, yakni sang penyelamat dalam agama Buddha, yakni mereka menyebutnya Maitreya. Keyakinan tentang adanya seorang juru penyelamat di akhir zaman sangat erat hubungannya dengan konsep Maitreya. Dalam bahasa Sanskerta, Maitreya diartikan sebagai cinta kasih yang merujuk kepada sosok yang penyayang. Sosok Maitreya sering digambarkan sebagai orang yang duduk dan siap akan beranjak berdiri. Hal ini mengindikasikan bahwa dia siap untuk bangkit kembali. Dalam sebuah buku sejarah Buddha ada pembahasan tentang kebangkitan Maitreya. Di buku itu disebutkan setelah Buddha sampai ke nirwana yang agung dan dunia mengalami kemerosotan moral, ajaran-ajaran Buddha akan tenggelam dan usia umat manusia berkurang sebanyak 10 tahun. Pada masa ini, roda kehidupan akan berbalik dan kehidupan umat manusia akan berubah. Dan hal ini terus berlanjut hingga usia manusia akan mencapai 80.000 tahun. Dengan panjangnya usia manusia dan tersedianya lahan untuk penyebaran ajaran-ajaran Buddha, maka akan datang seorang penunjuk jalan yang dikenal dengan Maitreya. Dia akan mendatangkan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi umat manusia dan menyebarkan ajaran Buddha. Yang keempat, yakni juru penyelamat menurut Yahudi. Sebagai pengikut Nabi Musa, umat Yahudi juga sedang menunggu kedatangan seorang juru penyelamat. Hal ini telah disebutkan dalam berbagai kitab suci agama Yahudi seperti kitab Nabi Daniel, kitab Nabi Hajja, kitab Nabi Safania, dan kitab Zabur. Dalam Nabuat Hayyil atau wahyu kecil, bahkan banyak penjelasan tentang kemunculan Nabi Muhammad, peristiwa tentang masa bid'ah, tanda-tanda akhir zaman, raji'ah, dan karakteristik Imam Mahdi. Jika kita mencermati seluruh kitab suci agama Yahudi, akan kita dapati bahwa umat Yahudi juga menunggu kedatangan juru penyelamat, meskipun sebagian besar umat Yahudi tidak mempercayainya. Juru penyelamat tersebut kemungkinan merujuk pada 3 figur besar, yaitu Nabi Isa alaihissalam, Nabi Muhammad, dan Imam Mahdi. Yang kelima, yakni juru penyelamat menurut agama Kristen. Dalam agama Kristen juga terdapat kabar gembira tentang kemunculan juru penyelamat di akhir zaman. Salah satu fakta yang mengungkapkan hal ini adalah kedekatan masa kemunculan kembali Yesus Kristus dengan masa kemunculan Imam Mahdi secara global. Kabar tentang kedatangan kembali juru penyelamat dalam tradisi Kristen dapat ditemukan dalam
kitab-kitab suci pokok mereka, yakni Injil, Luka, Markus, dan Yuhanna. Dalam Injil, Barnabas pun, meskipun kitab ini tidak begitu dipercayai oleh ulama Kristen, juga terdapat kabar gembira yang menyebutkan hal ini. Sobat beriman, itu tadi adalah penjelasan singkat tentang agama-agama besar di dunia yang sudah mengisyaratkan akan kemunculan Imam Mahdi. Semoga kisah tadi bisa kita ambil pelajaran untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.